Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan membagikan tutorial bagaimana menghitung rumus besar sampel dari penelitian teman-teman, yaitu menggunakan yang sering digunakan oleh peneliti, yaitu rumus besar sampel menurut Slovin. Jadi teman-teman, rumus besar sampel ini digunakan untuk mengetahui berapa jumlah sampel yang akan kita teliti dari populasi yang ada. Jadi misalkan populasi teman-teman itu misalkan di sekolah, misalkan dalam satu sekolah, misalkan SMA lah, anggap penelitian teman-teman tempatnya ya, misalkan di SMA ada sejumlah 300 siswa atau 300 remaja teman-teman. Jadi berapa yang harus diambil dari jumlah populasi tersebut untuk mewakili populasi tersebut? Jadi berapa jumlah sampel yang diambil untuk mewakili jumlah populasi tersebut? Jadi tidak diambil semuanya teman-teman ya, jumlah populasi tersebut. Jadi diambil perwakilan saja atau sebagian dari populasi, yaitu disebut dengan besar sampel. Jadi dalam video tutorial kali ini menggunakan rumus Slovin teman-teman ya, supaya nanti teman-teman bisa melakukan penghitungan sendiri pada saat waktu ditanya, saat ujian, jadi bisa menjawab teman-teman ya. Jadi tidak serta-merta muncul ada populasi, ada sampel, tapi tidak tahu dari mana jumlah sampel tersebut. Jadi video kali ini akan diperinci mulai dari rumus, terus keterangan dari rumus tersebut, serta bagaimana cara step by step cara menghitung sampai muncul besar sampel yang nanti akan digunakan dalam penelitian teman-teman. Baik, langsung saja ke tutorialnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menghitung rumus besar sampel menggunakan rumus menurut Slovin. Saya jelaskan satu-satu. N sama dengan N besar per 1 plus N besar kurung D kuadrat. Di sini kuadrat teman-teman. Maka saya jelaskan dulu, N ini adalah N kecil, ini adalah jumlah besar sampel. Nah, nanti ini yang akan digunakan untuk diberikan kuesioner ya teman-teman ya. Untuk yang dijadikan responden yaitu jumlah besar sampelnya, bukan populasinya. Sedangkan N ini adalah jumlah populasi. Jumlah populasi pada penelitian kita. Sedangkan D ini adalah D kecil, yaitu adalah tingkat signifikansi, yaitu tingkat signifikan, atau bisa disebut dengan margin error teman-teman ya. Berapa? Ini adalah ketetapannya 0,05. Oke, jadi jika sudah tahu keterangannya masing-masing dari rumus ini, kita langsung pada contohnya teman-teman ya. Misalkan dalam penelitian teman-teman itu jumlah populasinya misalkan ada sekitar 120 populasi, misalkan 120 remaja. Oke. Terus berapa kira-kira jumlah sampel yang akan diambil pada jumlah populasi 120 remaja? Maka kita masukkan ke dalam rumus, yaitu N sama dengan populasinya sudah jelas 120, terus dibagi 1 plus 120, terus D kuadratnya masukkan teman-teman ya, tadi 0,05 kuadrat ya. Oke, supaya jelas saya ambil di sini kuadrat. Oke. Jadi kalau sudah masuk seperti ini, tinggal teman-teman hitung
Oke, coba. Maka N sama dengan tetap N kecil teman-teman ya. N sama dengan 120. Jadi yang bawah aja dihitung dulu. 1 plus 120 dikali, nah ini dikuadratkan 0,05 kali 0,05. Kita buka kalkulator kecil. Nah, di sini 0,05 dikali 0,05 sama dengan 0,0025. Kita masukkan teman-teman 0,0025. Oke. Kita kasih garis dulu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Terus selanjutnya kita hitung N sama dengan 120 bagi 1 plus, nah ini dikalikan teman-teman ya, 120 dikali 0,0025. Kita hitung 120 dikali 0,0025. Oke, hasilnya adalah 0,3. Kita masukkan ke sini 0,3. Oke, kita kasih garis lagi. Nah, setelah itu maka selanjutnya 1 ditambah 0,3 teman-teman ya. Oke, N sama dengan N kecil, N sama dengan tetap 120 dibagi, kita tambah lagi, coba buka kalkulator, 1 ditambah 0,3, hasilnya 1,3. 1,3. Kita kasih garis lagi. Nah, dari ini sudah jelas teman-teman ya, maka jumlah besar sampel yang akan kita lakukan penelitian, yang akan diberikan intervensi maupun diberikan kuesioner, yaitu 120 dibagi 1,3. 120 dibagi 1,3. Nah, jadi 92 teman-teman. Hasilnya 92,3,3. Oke, kita bulatkan saja, maka besar sampel dalam penelitian ini adalah 92 remaja. Oke, sangat mudah teman-teman ya. Silakan diikuti langkah-langkahnya bagaimana mengetahui jumlah besar sampel dari populasi yang akan kita lakukan penelitian. Sangat mudah, sangat simpel teman-teman. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah teman-teman video yang sudah saya sampaikan, sangat mudah sekali. Bagaimana cara menentukan besar sampel dari populasi yang kita punya sehingga nantinya memudahkan dalam melakukan penelitian. Jadi banyak manfaat dari besar sampel ini teman-teman. Jadi dari waktu biaya, terus dari segi waktu juga akan lebih cepat dan mudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.